Mari sama-sama kita belajar di dalam firman Tuhan hari ini. Di dalam Matius pasal yang ke-25, kita mulai baca ayat yang ke-14 sampai 30. Ayat yang agak panjang, tapi saya rindu kita mengerti firman ini dengan benar, dengan seksama. Matius 25, ayat 14 mulai, saya baca buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang gelap, yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore hari ini jelas mengatakan kepada kita bahwa ada perumpamaan yang Yesus katakan di sini. Maka hamba yang pertama dikatakan saudara diberi yang namanya talenta. Berapa talenta? Yang pertama, hamba yang pertama 5 dikatakan. Yang kedua 2. Dan yang ketiga 1. Menurut apa dikatakan oleh Alkitab, kesanggupannya masing-masing. 1 tahun kemudian, si pemilik ini, tuan ini saudara, akhirnya kembali datang. Kita bilang waktu ditanya, apa yang kau sudah lakukan dan bagaimana uangku itu? Dia bilang, Tuan,
5 talenta Tuhan percayakan, maka aku kembalikan 5. Hamba yang kedua berkata juga, Tuhan, 2 talenta Tuhan beri dan titipkan kepadaku, maka aku akan kembalikan 2. Tentu hamba nomor 1 dan nomor 2, waktu dikasih talenta 5 dan talenta 2, senyum-senyum Bapak Ibu, betul? Kenapa? Wow, 5. Wow, 2. Problem muncul di hamba nomor 3. Kenapa? Dia waktu diminta sama tuannya, mana hasil uang yang kuberikan kepadamu? Apa yang terjadi? Hamba nomor 3 berkata, Tuhan, dia bilang, Tuhan kejam karena Tuhan tidak menerima atau menuai di mana Tuhan tidak menanam dan menabur. Dia marah, saudara. Dia nggak terima. Hari-hari ini saya menemukan ada banyak orang sedang seperti hamba nomor 3 ini. Kenapa? Dia begitu marah hidupnya. Dia begitu, saudara, pedih hidupnya. Dia begitu, saudara, merasa dia diperbuat tidak adil. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu. Tuhan itu ngasih 5 sama 2 sama 1 kepada 3 hamba ini adil nggak menurut Bapak Ibu? Pak David jawab adil. Sepakat? Adil. Tapi kalau value dunia berkata ini nggak adil. Saudara, adil itu menurut siapa dulu? Kita atau Tuhan? Menurut Tuhan. Betul. Contoh ya, kami orang Batak, saya nggak tahu, saya rasa culture Chinese juga sama. Kalau orang tua itu udah mau meninggal, punya warisan, biasanya warisan itu yang paling besar jatuh ke anak laki-laki. Itu culture orang Batak. Iya, kalau 3 anaknya, saudara, yang nomor 1 dapat biasanya 50%. Yang nomor 2, nah nomor 3 25%. Kalau ada nomor 4, yang 50% itu dibagi 3. Kalau anaknya 5, yang 50% itu dibagi 4. Luar biasa. Karena anak nomor 1 bagi orang Batak disebut anak keturunan untuk memperpanjang marga. Apalagi dia laki-laki. Itu anak nomor 1. Saudara, saya menemukan sering banget terjadi percekcokan gara-gara warisan, masalah seperti ini, saudara. Kalau saya nih ya, kalau saya ini contoh, saya orang kaya raya, ini anak saya 5 nih, saudara. Ketika nanti saya mau bagi warisan, saudara, saya nggak bagi dengan nilai kayak gitu tadi, saudara. Justru nggak bagi rata juga. Bingung kan, saudara? Iya, bingung kan? Yang benar bagaimana Pak Daniel? Yang benar adalah lihat hidup pribadi dan karakter setiap anak masing-masing. Maaf ya. Misalnya kalau saya pakai gaya orang Batak ya, membagi harta, dia dapat paling besar tapi hidupnya boros, tukang judi, pemabuk, kawin cerai, dan tidak punya karakter dan nilai-nilai. Kita kasih harta kita dari 1 miliar, kita kasih 50%, 500 juta dia pegang, saudara. Saya yakin dalam tempo 1 bulan habis. Sementara belum tentu anak nomor 3 nakal. Sementara anak nomor 3 saya lihat baik, takut Tuhan, bisa mengelola keuangan, hidup dengan istrinya dan anak-anaknya saleh. Hidup takut akan Tuhan, berkenan. Bagi saya, anak nomor 3 ini justru yang saya kasih besar. Anak nomor 1, saya kasih 10 juta saja, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita kasih, tidak melihat karakter anak itu, sebetulnya
kita orang tua sedang menghancurkan bahkan membunuh anak-anak itu. Ada banyak nilai orang-orang tua salah memberi harta warisan yang bagi dia supaya adil atau biar tidak berantem, dia kasih berapa aja. Akhirnya anak-anak ini justru tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Karena mereka tidak bisa mengelola, saudara. Ada banyak orang hari-hari ini punya mental yang namanya mental victim. Saya menemukan ada banyak orang punya mental korban. Apa itu mental victim, saudara? Nah, mental victim itu ini. Kondisi di mana seseorang merasa dirinya selalu jadi korban. Victim mentality ini sangat berkaitan dengan namanya playing victim. Artinya gini, dia selalu suka untuk jadi korban dan dia nerimo, kata orang Jawa. Dia selalu nerimo kalau dia jadi korban. Dia selalu mengamenkan kalau dia jadi korban. Dia nggak pernah mau bangkit. Dia nggak pernah menyadari bahwa dirinya selalu korban dan dia menikmati untuk jadi korban, saudara. Itu mental victim. Ironis sekali. Saudara, perilaku orang seperti ini sengaja menimpakan kesalahannya ya kepada orang lain. Dan ini banyak saudara kita temukan hari-hari ini. Baik di gereja, baik di kantor, baik di keluarga. Banyak orang memiliki mental victim ini, saudara. Mental suka jadi korban. Dan dia playing victim. Senang bermain untuk menyalahkan orang lain. Dan tanpa tidak disadari, dengar saudara, mental ini menghancurkan dirinya. Dan dia tidak pernah menang. Dan dia tidak pernah bangkit selama-lamanya. Dan mental victim ini saudara, mereka merasa saudara hidupnya selalu ada di bawah. Mengapa saudara orang punya mental victim? Ciri-cirinya coba kita belajar malam hari ini. Lihat saudara. Yang pertama, kalau kita belajar tadi di dalam Alkitab, bahwa si servant atau si hamba nomor 3 itu, dia saudara dikatakan, lihat ayat 18, satu lagi di atas. Ya, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, ini berbicara apa Bapak Ibu? Lihat, hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang. Artinya gini, dia dapat potensi, dia dapat saudara gift karunia, tapi dia sembunyikan uang itu atau potensi itu atau karunia-karunia itu. Dia nggak mau pakai dan dia nggak pernah karyakan saudara apa yang diberikan oleh tuannya. Ciri-ciri pertama saudara, orang yang punya mental victim, kembali ke slide saya, Free. Ciri-cirinya yang nomor 1, lihat saudara. Mereka suka mengubur potensinya. Saudara tahu nggak, kita ini diberi potensi semua oleh Tuhan, setuju? Ya dong, semua kita ini punya potensi. Ibu Sian potensinya masak, ya. Pak David potensinya saudara sebagai konsultan pajak, ya. Termasuk juga Ibu Wati potensinya itu bisa bikin makanan kue, apalagi kue-kue yang sifatnya untuk apa itu, yang rebus-rebus itu dimsum. Wah, enak banget loh itu saudara. Saya percaya semua kita punya potensi. Ya. Ibu Evi ini potensinya luar biasa, mantan guru. Guru penabur ya Bu ya.
Guru penabur loh, luar dahsyat loh. Hebat kita di sini nih, di ruang ini banyak orang hebat, saudara. Ya. Divine potensinya, dia bisa menterapi orang karena dia memang lagi kuliah fisioterapi. Ya. Andrew potensinya apa? Media. Betul? Wow. Tapi banyak orang gak menyadari dia punya potensi, saudara. Dia kuburkan potensi itu, alias apa? Menguburkan konteksnya hari ini. Dia mengabaikan, dia nggak pernah gali, dia nggak pernah mau belajar, dia nggak pernah mau menyadari bahwa Tuhan beri dia potensi yang luar biasa. Apalagi karunia. Selain Tuhan kasih potensi, kita diberi karunia. Karunia ini lebih tinggi, saudara. Ya, karunia saya memang suka mengajar, suka khotbah. Karunia istri saya karunianya konseling. Ya, ada orang karunianya memimpin. Ya, karunia itu sebetulnya, saudara, dahsyat-dahsyat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, banyak orang nggak ngerti. Jangankan karunia, Pak. Aku kadang-kadang hidup aja aku bingung hidupnya gimana, dia bilang begitu. Waduh, cilaka, saudara. Saudara, Tuhan mau kita pakai karunia-karunia itu dengan luar biasa. Ada orang yang bisa karunianya melayani di pujian, di penyembahan. Saya percaya semua kita punya karunia selain punya potensi-potensi. Amin. Apalagi, saudara, dan kemampuan-kemampuan yang orang lain juga belum tentu punya. Jadi kita ini bersyukur loh, kita ini punya kemampuan. Ya. Ada orang punya kemampuannya, saudara, bisa mengerti listrik, elektrik. Ada orang bisa punya kemampuan ya mengerjakan hal-hal yang orang lain gak bisa kerjakan. Ada banyak orang punya kemampuan-kemampuan lebih, saudara. Dan ini gak pernah tergali selama dia hidup. Dia cuman diem, gak pakai sampai mati. Dan menurut survei Bapak Ibu, ternyata hampir 90% orang meninggal membawa potensi karunianya di dalam kuburnya. 90% orang di dunia ini. Jadi dia gak pernah gali. Dia gak pernah manfaatkan. Nah, tadi pelayan itu, pekerja tadi yang nomor 3 itu, dia punya potensi. Tapi dia diemin, dia gak lakukan apa-apa. Sementara hamba nomor 1, hamba nomor 2, mereka melakukan semua potensinya. Mereka eksplor, mereka melakukan dengan setia. Karena mereka sadar mereka punya potensi yang harus dikerjakan untuk dikembangkan. Ciri yang kedua, orang yang punya mental victim. Nah ini, suka menuduh. Si hamba tadi bilang apa? Tuhan kejam. Tuhan menuai di mana Tuhan tidak menabur. Tuhan menerima di mana Tuhan tidak menanam, dia bilang. Wah, dia tuduh Tuhannya kejam, saudara. Kenapa dia tuduh kejam? Karena dia merasa dia tidak diperlakukan dengan adil tadi, betul? Makanya hamba nomor 3 nih pasti, saudara, dia iri banget. Saya yakin memang tidak ada di Alkitab dikatakan waktu tuannya itu membagi talenta-talenta itu mereka bersamaan gak tiga-tiga? Bersamaan. Hamba nomor 3 ini ngelihat gak bahwa dia melihat hamba nomor 1 dikasih 5? Lihat. Jujur memang secara hati pasti ada yang namanya iri. Kok dia kaya, aku enggak? Kok dia bisa, aku enggak? Kok dia punya, aku enggak punya? Berapa banyak kita iri? Saudara, saya belajar ya dalam hidup ini. Saya hanya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Amin.
Saya nggak pernah mau iri dengan apa yang orang lain miliki dan orang lain punya dalam hidup mereka. Tidak. Saya belajar untuk selalu hidup, mengerti dan hidup sesuai dengan panggilan saya. Saya dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa. Saya dipanggil untuk bawa banyak lawatan kepada setiap jiwa. Saya setia mau hidup di dalamnya. Dan saya tidak pernah iri dengan orang yang punya harta sebesar apapun. No way, saudara. Kenapa kita sering menjadi korban? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal ada lagunya loh. Ojo dibanding-banding ke. Nene, yo jadi. Apa itu kepanjangannya liriknya itu? Pokoknya ojo dibanding-banding ke. Siapa yang nyanyi itu anak kecil itu yang di istana dia nyanyi ya. Waktu hari raya 17 Agustus. Saudara, memang kita nggak mau dibanding-bandingkan. Gak ada orang yang saudara saya percaya mau dibanding-bandingkan. Ya. Saudara, tapi kenyataannya kita di hati kita nggak sadar kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah itu. Selama Tuhan membela kita, menyertai kita, memberkati kita, percayalah berkat itu sudah sempurna dalam hidup kita. Gak usah bandingkan diri kita sama orang lain. Semua udah sesuai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan iri dengan orang. Jangan suka tuduh orang lain. Nah, orang yang punya mental victim itu sering menuduh. Gara-gara Pak David sih saya jadi miskin. Gara-gara Pak Andreas sih saya jadi gagal. Gara-gara Pak Jo nih saya jadinya dipecat di kantor saya. Saudara sering dengar alasan orang seperti itu? Banyak. Ya, dia tuduh semua orang. Gara-gara hari ini dia punya nasib yang sial, dia tuduh semua orang. Saudara, ini mental victim yang bodoh sekali, saudara. Mental jadi korban. Hamba nomor 3 ini, itu dia. Dia tuduh hamba tuannya, dia bahkan marah sama tuannya, dia bahkan gak terima perlakuan yang dia terima karena tuannya memperlakukan gak adil dan sebagainya. Semua salah di mata dia, saudara. Dia gak terima. Ini problem dalam diri banyak orang hari-hari ini. Kenapa itu terjadi? Sekali lagi, karena dia sedang luka, gak pulih-pulih. Makanya orang luka itu saudara ya, dia gak sadar, dia sedang luka. Ketika orang luka batinnya, luka hatinya, dan tanpa dia sadari, dia gak mau dipulihkan, maka dia akan terus terluka berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dinasehati, dia luka. Gak dinasehati, tambah luka. Saya sedang konseling ya satu orang. Dia cerita tentang hidupnya dan keluarganya. Intinya gini, ceritanya itu intinya gini. Dia itu sama orang tuanya, sama keluarganya, sama iparnya itu ciong. Marah. Tapi dia bilang gini, tapi saya Pak kalau marah saya nggak maki-maki mami saya. Saya kalau marah saya nggak maki-maki keluarga saya diem aja dia bilang. Tapi dia bilang gini, tapi saya udah putuskan di hati saya nggak akan hubungan dengan kalian semua. Saya menunggu sesuatu terjadi dalam keluarga kita dan saya akan putus hubungan, tinggal tunggu waktu aja dia bilang. Tapi dia nggak marah, maki-maki dia bilang gitu. Hebat ya, gaya baru marah nih. Dia nggak teriak-teriak, dia nggak ambil gelas lemparin, nggak saudara. Dia nggak pukul sama sekali enggak. Tapi di rumah dia udah komitmen, nggak akan ngomong, nggak akan berkomunikasi, nggak lakukan apa-apa. Satu rumah dengan keluarga semua, termasuk sama adik-adiknya. Karena dia kepahitan. Orang pahit, saudara.
itu ekspresinya macam-macam. Ada yang marah-marah, yang meledak-meledak, tapi ada yang model kayak gini. Justru yang diam-diam ini justru menghanyutkan. Lebih mengerikan menurut saya. Serius Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia nggak tahu one day dia simpan emosi ini bertumpuk dan itu akan jadi bom waktu yang akan meledak suatu saat. Bang! Itu akan membuat kekacauan dalam hidupnya. Dan dia akan semakin terpuruk dan terpuruk, saudara. Mental victim. Mental victim yang ketiga. Ayat 25, boleh ke ayat 25 tadi, Fred. Slide yang nomor 3. Ya, lihat saudara, ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Kembali lagi. Saudara dikatakan karena itu aku takut, dia bilang saudara. Ketakutan dalam diri si hamba nomor 3 ini membuat dia gak mau dinilai orang lain. Makanya lihat, orang takut itu gak berani tampil. Orang takut itu gak percaya diri. Orang takut itu gak punya saudara kemampuan untuk berdiri tegak dan memandang di sekelilingnya. Kenapa? Ada ketakutan-ketakutan dalam dirinya. Rasa gak percaya diri. Rasa dia gak diterima orang. Rasa orang lain menolak diri dia. Padahal orang lain gak pernah menolak dia, saudara. Kenapa? Dia takut dibilang. Ada banyak kita takut dinilai orang. Kita takut saudara orang lain kritik kita. Takut masa depan membuat kita juga akhirnya gak melakukan apa-apa. Kalau hidup kita hanya takut terus, ingat Tuhan pun gak bisa lakukan apa-apa dalam hidup kita. Setuju? Tuhan butuh orang-orang yang berani hari-hari ini. Kenapa Daud berani berperang? Karena dia bersama dengan Tuhan. Kenapa saudara Yosua mampu mengalahkan Yeriko? Karena dia berani bersama dengan Tuhan. Kita bukan berani karena hebat. Kita bukan berani karena gagah. Kita berani karena Tuhan ada bersama kita. Orang yang mental victim, dia selalu hidup takut. Takut gak lakukan apa-apa. Kenapa? Pak Daniel tahu, kalau saya nanti bekerja, saya mulai lakukan sesuatu di pekerjaan saya takut salah. Dan kalau saya takut salah, saya nanti dikritik sama HRD, nanti kantor menilai saya bahwa saya nggak perform. Nanti saya akhirnya dipecat, dikeluarkan. Bayangin saudara, dia udah berpikir sejauh itu, bahkan terjadi pun tidak. Saudara, ini bukan khawatir lagi, ini paranoid. Seperti orang seperti di bawah lampu ini misalnya, di bawah LCD ini, apa namanya ini? Proyektor ini. Dia berkata begini, pas saya di bawahnya dia berkata begini. Kalau dia pandangin proyektor ini jatuh menimpa kepala saya dan kepala saya pasti pecah atau sobek minimal 5-7 jahitan. Kalau udah 5 jahitan dibawa ke UGD, di UGD harus dijahit, sebelum dijahit harus dibius, sebelum dibius harus diapain? Teken dulu administrasi rumah sakit dan ditanya dulu kartu BPJS-nya. Apakah ada kartu BPJS atau enggak? Dia udah berpikir, aduh, rumit. Aduh, ngeri. Kalau gitu pindah di sini. Pindah ke sini dia lihat lampu lagi. Aduh, jangan-jangan bola mini jatuh lagi. Orang hidup kayak gini, saudara. Hidupnya nggak tenang. Ya, amsyong. Coba lihat kiri kanannya. Ada yang hidup nggak tenang hari-hari ini? Ketakutannya begitu panjang daftar riwayat ketakutannya. Padahal itu belum terjadi. Amin.
Dan mungkin bahkan tidak terjadi. Tapi orang yang punya mental victim, dia sudah mikirkan itu terjadi. Saudara. Ngeri. Kasihan sebetulnya orang-orang yang punya mental korban ini. Dia bermain terus di dalam playing victim itu. Supaya apa? Supaya orang ngasihani dia. Supaya orang apa? Berbelas kasihan sama dia. Supaya apa? Orang bisa melihat dirinya itu, ya gini loh keadaanku. Saudara, banyak orang punya mental selalu menjadi korban. Jangan jadi korban victim, dia bilang. Mentalmu kacau. Mental yang gak mau dipulihkan Tuhan, kata adik saya. Mari Bapak Ibu, kita gak mau seperti itu, saudara. Itu kita mengecilkan Tuhan. Orang yang punya mental victim ini, saudara. Yang keempat, yaitu sering membenarkan diri. Enggak, saya gini kok. Saya cuman gini kok. Saya enggak gitu loh Pak Daniel, yang enggak disangka orang loh. Enggak, saya lakukan loh yang gini. Selalu orang yang mental victim ada pembenaran. Makanya kenapa ya, saya perhatiin ya, suami istri yang punya masalah rumah tangga, gak pernah selesai cekcok mereka. Karena saya lihat mereka saling membenarkan diri. Mereka saling mencari kesalahan dan membenarkan diri sendiri. Selama kita merasa benar pasangan kita salah, tidak akan pernah kita menemukan damai Tuhan dan bahkan berkat Tuhan dalam hidup kita. Nggak akan pernah. Saya cekcok sama istri, ya sering, pernah. Tapi kami nggak pernah mau saling menyalahkan. Ya kita evaluasi. Begitu evaluasi, oh ya saya salah ternyata. Harus cepat gitu loh. Menyadari bahwa saya yang salah. Bukan dia dulu yang salah. Karena kita sering begini. Dia dulu yang salah. Betul ya Pak Jo? Dia dulu yang salah. Betul ya Bu Sian? Baru yang terakhir. Dia baru yang salah. Kenapa nggak dia duluan yang salah? Kita karena punya manusia kecenderungan menyalahkan orang lain. Gak pernah kita menunjuk diri kita duluan. Iya, harusnya saya yang salah. Saya tahu cerita ini, saya bangga saudara. Saudara, waktu zaman Amerika mengalami degradasi moral. Amerika itu dulu diberkati. Negara yang sangat makmur, adidaya, dan luar biasa. Itu mulai dari tahun 70, tahun 80 sampai 90. Tapi udah mulai tahun-tahun 97 ke sini, Amerika mengalami degradasi moral. Kehancuran rumah tangga, perceraian, narkoba, lesbian, homoseks, dan gaya-gaya dunia kemabukan merajalela di Amerika. Saudara, waktu itu keadaan gak makin baik saudara. Semakin parah, semakin hancur. Tapi seorang hamba Tuhan, penginjil besar Amerika berdiri. Saudara tahu siapa namanya? Billy Graham. Dia bilang gini, dalam satu acara KKR besar dia bilang gini, Tuhan, aku minta ampun buat bangsaku. Aku salah, aku kurang berdoa. Aku kurang memberkati bangsa ini. Itu lawatan di acara ibadah itu terjadi. Semua orang menangis merendahkan diri. Dan dia menyadari bahwa bukan pemerintahan yang salah, tapi dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Sejak itu saudara, lawatan di Amerika mulai terjadi kembali. Pemulihan demi pemulihan di gereja Amerika mulai mengalami revival. Dan jiwa-jiwa mulai sadar dan bertobat. Sehingga negara ini mulai dipulihkan lagi saudara. Saya bersyukur ya. Kalau kita Indonesia ini masih diberi Tuhan sampai hari ini. Kita diberi kesempatan diberkati. Bangsa kita ini sangat diberkati saudara.
Walaupun di saat hari-hari ini situasi keadaannya sangat-sangat begitu secara ekonomi makro dan mikro, sebenarnya kita goncang. Saya udah ngomong minggu lalu bahwa negara kita ini dalam keadaan yang sulit, saudara. Keuangan, hutang kita makin besar. Ya, memang tujuannya untuk pembangunan dan sebagainya. Tapi imbasnya kepada masyarakat kecil. Imbasnya terasa hari-hari ini. Beberapa teman bilang, Pak, kita di perusahaan udah pemotongan karyawan cukup banyak tahun ini. Kami harus potong setengahnya. Sedih sih. Sangat sedih. Kenapa? Karena orang-orang yang di cut atau yang di PHK itu, karena mereka punya keluarga, betul? Dan mereka harus bisa menjadi kepala keluarga untuk anak-anaknya dan untuk istrinya, menghidupi mereka dengan kebutuhan yang hari-hari ini harga gak murah, saudara. Semua mahal. Saya bilang, ayo kita berdoa. Saudara, makanya kita gak bisa nyalakan siapapun. Saya hari ini mau berkata, saya dulu yang salah Tuhan kalau bangsa kita mengalami masalah. Kita gak usah nyalakan pemerintah, gak usah nyalakan siapapun orang lain. Mau gak kita berkata, Tuhan aku gak mau benarkan diriku lebih baik dari orang lain. Lebih baik kita sujud menyembah, merendahkan hati dan berkata, Tuhan ampuni aku, ampuni dosa-dosa kami semua. Ketika kita membenarkan diri kita, justru lawatan Tuhan gak ada. Tapi ketika kita merendahkan diri kita, lawatan Tuhan terjadi. Amin. Saudara, bagaimana kita bisa menang dari mental victim itu? Terakhir. Next slide. Nomor 1. Bagaimana orang bisa menang dari mental victim atau mental yang merasa jadi korban? Dia harus berani bertanggung jawab. Lihat, hamba nomor 1 sama nomor 2, dia diberi talenta. Dia mengerjakan apa yang tuannya perintahkan. Dengan apa? Bertanggung jawab. Saya kalau dipercayakan Bapak Ibu pelayanan, saya selalu bertanggung jawab. Tanya istri, saudara. Saya disuruh 2 tahun ini muridkan keluarga Prasejahtera di Tanjung Priok. Maaf ya, yang notabene itu pelayanan korek uang. Serius. Pak Andreas udah saya ajak, udah ngeliat. Kami harus menyediakan transport, makan, minum, snack buat mereka, saudara. Saudara, Tuhan mau ngajar kita untuk bertanggung jawab. Kalau Tuhan beri talenta kepada kita, itu bukan untuk gaya-gayaan, itu bukan untuk show-showan, tapi ini berbicara take responsibility. Bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab memberi makan orang miskin? Siapa yang bertanggung jawab memulihkan keluarga-keluarga yang hancur? Ketika saya tahu ada orang yang hancur rumah tangganya atau memang perlu ditolong, kita yang harus nomor 1 bertanggung jawab. Kita nggak boleh saudara lepas tanggung jawab. Apalagi kita berbicara tanggung jawab dalam keluarga. Itu harus pasti kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Nomor 1, belajar bertanggung jawab. Mulai dari perkara apa tanggung jawab Bapak Ibu? Bertanggung jawab dari perkara yang kecil. Tuhan gak pernah memberi kita hal-hal yang besar kalau kita gak bertanggung jawab dalam yang kecil. Saya percaya kalau kita bertanggung jawab dalam perkara kecil, Tuhan akan beri tanggung jawab yang besar-besar. Makanya saya setia aja ibadah ini. Saya setia aja, mau datang 2 orang kayak 3 orang. Saya udah bilang sama istri saya, bahkan kalian gak ibadah, saya ibadah sendiri. Serius, saudara. Begitu Bapak Ibu. Setia aja. Tanggung jawab itu kerjakan aja. Mau orang lain gak ada, mau orang lain memuji, mau orang lain gak memuji, tanggung jawab. Amin. Pemimpin yang luar biasa dan berkualitas adalah pemimpin yang bertanggung jawab di kantornya, di institusinya, di rumah tangganya.
Dia nggak pernah lempar tanggung jawab ke orang lain. Nggak pernah. Ini kalau kita mau menang dari mental 15. Yang kedua, saudara, sikap yang baik. Makanya tuannya bilang begini, engkau punya hidup yang baik. Sabaslah hambaku yang setia dan yang berbuat baik, dia bilang, saudara. Yang kedua, kita harus dipulihkan dulu. Tuhan gak akan bisa pulihkan hati kita, saudara, kalau kita gak mau buka hati untuk Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni aku, tolong aku Tuhan. Aku mau belajar. Banyak orang mau di mulut doang, tapi kehidupan sehari-hari gak mau, saudara. Banyak orang datang sama saya, ya, Pak Daniel, mentor saya dong. Pak Daniel, ya saya mau dimuridkan. Yakin? Yakin? Mau? Begitu saya mulai nasehatin, begitu saya mulai ngomong keras, mundur satu-satu. Kadang-kadang orang di mulut aja mau belajar. Tapi begitu ada tantangan, gak mau Ibu. Iya, gak mau. Mundur satu-satu. Tapi nanti ada masalah lagi, datang lagi. Muncul. Itulah manusia. Iya. Waktu gak enak, waktu enak dia gak muncul, waktu gak enak, nah dia muncul, saudara. Ini problem gitu loh. Ini yang saya bilang, orang tuh gak menang-menang di sini, saudara. Gak pulih-pulih. Saudara, kenapa? Dengar baik-baik, ini pentingnya. Simpson itu diberi talenta sama Tuhan. Diberi karunia sama Tuhan. Bayangin, saudara. Alkitab bilang, Hakim-Hakim pasal 4 bilang gini. Simpson itu sejak dari kandungan, itu sudah Tuhan tentukan menjadi nazir Allah. Nazir Allah itu artinya orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Yang membawa umat Israel. Dia jadi hakim, dia diberi karunia khusus apa? Kekuatan yang supranatural. One day, Simpson kalahkan banyak orang Palestina. Alkitab mencatat, dia menghabisi dan menghancurkan, membunuh orang Palestina. Kurang lebih 30.000. Baca di Hakim-Hakim pasal 4. Gak sampai di situ. Dia bisa ngalahkan siapapun, menghancurkan bahkan rumah orang Palestina yang punya pilar yang besar. Dia cuman seruduk pilar, hancur dan mati orang-orang di dalam rumah orang Palestina itu. Tetapi one day, ini yang saya mau ngomong, saudara. Simpson gak pulih. Belum tentu, maaf ya, orang yang diurapi dipakai Tuhan itu pulih. Belum tentu. Saudara tahu? Simpson itu sudah ditentukan, saudara, menjadi orang yang dahsyat. Tapi mentalnya, maaf, masih suka hal-hal yang duniawi. Tuhan bilang, kau gak boleh bergaul dengan orang wanita Palestina. Karena mereka tidak bersunat. Tapi dia melanggar dan dia mempermainkan karunia potensi dalam dirinya. Dia menggoda, bahkan tergoda dengan wanita Palestina yang bernama Delilah. Berkali-kali Delilah merayu dia untuk bertanya di mana kekuatanmu. Dia memang menolak. Nggak usah deh Delilah. Tapi Delilah dasar wanita penggoda. Alah Bang Sim, tunjukkan dong, beritahu aku di mana kekuatanmu. No, nggak perlu. Dirayu lagi, Bang Sim, tolong dong Bang Sim, ungkapin rahasiamu, kekuatanmu. Gak tahan. Karena cintanya sama Delilah, Alkitab bilang, dia beritahu, sejak aku kecil, aku gak pernah potong rambutku. Itu kekuatanku. Kenalah kemakan. Delilah langsung beritahu orang Palestina. Kekuatan Simpson ada di rambut. Oke, besok kamu ketemu lagi. Kalian berdua mojok di bawah pohon tomat. Ngobrol-ngobrol sambil pacaran. Siapin pisau, potong. Selesai barang itu. Alkitab berkata, sejak Simpson dipotong rambutnya, maka pengurapan, energi Tuhan, potensi dalam dirinya habis, hilang. Selesai. Kenapa? Nggak pulih, saudara. Ngikut Tuhan masih kompromi dengan dunia. Roh perjinahan itu kuat hari-hari ini. Ya, makanya berapa banyak rumah tangga hancur karena roh perjinahan. Ini banyak laki-laki yang kebetulan datang hari ini. Ya.
Laki-laki denger, nah, ya kan? Hati-hati dengan roh perzinahan. Nah, termasuk saya khotbah dengan diri saya nggak mau tunjuk orang nih Bu Sian, Ibu Tini. Dirinya Daniel Gultom. Hati-hati dengan roh perzinahan. Begitu roh perzinahan mengintaimu, masuk, habis rumah tanggamu, habis potensimu, habis uangmu. Karena roh perselingkuhan, perzinahan, apalagi wanita yang gak benar. Hanya satu tujuan wanita berselingkuh dengan pria yang diselingkuhinya. Supaya dia dapat duit dan dia akan terus dapat ATM berjalan. Setuju Ibu? Apa tujuannya orang selingkuh, wanita khususnya yang menyelingkuhi pria itu? Supaya dia punya ATM berjalan. Kan kalau ATM yang di tempat dia nggak bisa ngambil. Tapi ini kan ATM-nya berjalan, betul kan? Ya kan? Kalau sama abang tersayang ini, Abang Simpson, ATM-nya kan bergerak gitu loh. Ya pada waktu itu Bang Simpson nggak punya ATM sih, nggak punya kartu kredit bahkan. Ya, tapi intinya saudara, orang yang nggak pulih, maaf ya, potensinya, karunia-karunia hilang. Gak ada lagi yang bisa dibanggakan dalam diri Simpson. Sampai ngerinya Simpson, dengar Bapak Ibu, saya mau ceritakan Simpson. Saking ngerinya, hancurnya Simpson jatuh dalam dosa dan potensinya udah gak ada lagi. Dia sampai jatuh dan dia disuruh melawak di depan orang Palestina. Bayangin saudara, pendeta loh, ini Nasir. Nasir Allah itu kalau sekarang konteksnya itu pendeta. Pendeta disuruh ngelawak. Bayangin. Pendeta disuruh ngejuk, ngelawak, badut-badutan. Ayo anak-anak, kakak badut lagi narian nih, goyang-goyang. Nah, itu Simpson. Loh, saudara tahu gak cerita Simpson? Saking terpuruknya, baca di rumah nanti tentang Simpson. Orang yang diurapi, orang yang dikhususkan, orang yang diberikan energi, tapi hidupnya nelangsa jatuh. Selamat sore Pak Kris. Silakan Pak. Sampai terpuruk jadi badut. Saudara, you can be imagine, tapi saya ini contoh ya, saya nggak mendoakan. Pak Daniel Gultom, pengkhotbah, pelayan, karena hidup dalam dosa, hancur kayak Simpson. Akhirnya Pak Daniel ngebadut di jalan di lampu merah. Halo Bapak Ibu, pakai baju badut, bayangin. Toto Bu Wati pas di lampu merah sama Bu Silvi. Lah Pak Daniel ya, iya aku ngebadut. Hadeng, dindang, dang. Ayo dong Bu Wati ketawa dong, Bu Silvi ketawa. Saudara nggak ketawa, saya yang ketawa. Ya kan? Bisa bayangin kayak gitu saudara? Itu Simpson tuh. Betul Pak. Jadi cemooh. Aduh saya nggak bisa bayangkan diri saya kayak gitu. Sorry ya. Kalau kita udah dicemooh orang, maaf nih. Buka pikiran kita. Apa harga diri kita lagi kalau kita orang dicemooh seperti itu? Gak ada. Saya kalau dicemooh karena Injil, gak masalah. Saya dicemooh karena saya beritakan firman, gak masalah. Saya dicemooh karena saya memang hidup benar, gak masalah. Tapi kalau saya dicemooh karena dosa saya harusnya sadar diri. Kenapa seperti itu? Simpson sampai disuruh ngebadut di depan banyak orang. Akhirnya apa? Gak ada lagi kuasanya, hilang. Dan Simpson mati dalam satu kondisi yang memprihatinkan. Dihancuri sama orang Filistin. Terpuruk habis. Kenapa? Mental Simpson sebetulnya mental victim, jadi korban. Yang ketiga, menang atas victim mentality harus berani hidup rajin. Rajin dulu. Rajin saudara, itu menandakan orang yang menang dari mental victim. Kenapa? Begitu kau rajin saudara, Tuhan anugerahin berkatnya dalam hidup kita. Kalau kita rajin dianugerahin berkat dalam hidup kita, orang mau ngomong apa tentang kita? Gak bisa. Ya. Dan kita punya sikap kalau rajin seperti hamba nomor 1 dengan nomor 2 saudara. Dia gak merasa jadi korban. Kenapa? Memang hidup gua harus rajin. Saya bangun pagi rajin. Ibu-ibu
Bangun pagi rajin. Kenapa? Karena dia harus membenahi keluarga. Dia harus melayani suami, melayani anak-anak. Seperti itu. Kita bekerja, ya harus rajin. Di kantor, kita harus tunjukkan bahwa kita harus rajin. Justru, saudara, kalau kita mau menang dari mental victim, tunjukkan bahwa kita ini orang yang profesional dan rajin dalam segala bidang. Sorry ya, saya paling nggak bisa itu ngeliat orang malas-malesan, nganggur-ngangguran. Halo Ibu, halo Pak Daniel, gimana kabar? Baik. Apa kerjaan Ibu? Ya belum dapat. Jadi nganggur. Ibu usia 40. Oh 40. Ya udah Tuhan berkati, nanti Ibu dapat kerjaan ya. Iya, ketemu 2 minggu lagi. Apa kabar Ibu? Baik. Gimana? Udah dapat kerjaan? Aduh belum Pak, saya udah ngelamar kemana-mana. Kayaknya pintu selalu tertutup. Lah iyalah, datang ngelamarnya jam 6 sore ya pintu tertutup. Sebulan lagi ketemu. Gimana Ibu? Kabar baik? Baik. Gimana udah kerja? Aduh belum Pak, saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk main medsos di rumah Pak. Sibuk main TikTok di rumah. Nggak ada kerjaan saudara. Nggak kerja-kerja. Anak terlantar, nggak dilayani, nggak diurus. Aduh, model wanita apa kayak gini saudara? Saya kalau ketemu orang-orang kayak gitu tuh, aduh rasanya di sini tuh. Kenapa? Udah jelas orang-orang model seperti ini, dia nggak akan pernah merasa dan Tuhan mau membela dia. Tuhan pun nggak akan pernah mau memberkati orang-orang yang nggak rajin, saudara. Tapi kalau orang rajin, dahsyat. Seperti wanita yang dibilang di Ayub pasal yang ke-40. Dia rajin, pagi-pagi dia bangun, dia mengerjakan pekerjaan rumahnya, dia memberi makan anaknya, suaminya, bahkan dia di tengah-tengah kesibukannya, dia masih bekerja, mengupayakan keluarganya bahagia. Wah, itu wanita dahsyat yang Ayub katakan. Rajinnya minta ampun. Bahkan dia bilang gini, orang sudah bangun, orang sudah tertidur, dia masih bekerja. Itu dia. Orang yang rajin itu diupain, saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, setia. Saya balik dikit ya. Setia itu saudara, kembali bicara komitmen. Setia itu berbicara saudara, kekonsistenan. Kita mau konsisten setia nggak? Setia sampai akhir. Hamba nomor 1 dan 2 didapatkan setia. Makanya Tuhannya bilang gini, kau layak terima upahmu. 5 yang kuberi, 5 yang kau usahakan, itu untukmu. Hamba yang kedua juga, 2 yang kuberi, 2 ini untukmu. Tapi giliran hamba nomor 3, 1 kuberi, 1 gak kau usahakan apa-apa. Tuannya bilang gini, mari ku ambil, sekarang juga milikmu. Makanya Alkitab bilang gini, barang siapa yang mempunyai, daripadanya tidak akan diambil daripadanya. Ngeri saudara. Artinya apa? Kita punya potensi, kita punya saudara karunia, tapi kita nggak membawa karunia itu dan tidak mengerjakannya, maka akan diambil. Tapi barang siapa saudara yang mempunyai, daripadanya akan diberi dengan kelimpahan. Saya mau mengerjakan itu saudara, supaya saya mengalami kelimpahan. Amin. Tuhan mau kita diberkati sore ini. Berapa banyak yang mau diberkati dengan kelimpahan? Wow, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara.